Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwasanya yayasan dan sekolah punya perhatian yang tinggi bagaimana keikutsertaan orang tua dalam didik anak. Maka perlu ada menyamakan frekuensi, kata orang, antara sekolah dengan rumah, agar pendidikan kita ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu inisiatifnya adalah melakukan atau menggerakkan adanya ta'lim yang sebenarnya di sini sekali dalam sepekan. Tapi karena jumlah murid kita dan wali murid banyak, maka dilakukanlah per tingkat. Maka ada beberapa waktu Bapak Ibu mendapatkan waktu untuk hadir di sini dan manfaatkan waktu itu. Tidak setiap pekannya, malah tidak sekali setiap bulannya, melihat jadwal dari yang lain. Maka diajaklah orang tua, Bapak Ibu, untuk sama-sama kita mempelajari agama dalam rangka parenting. Bagaimana orang tua itu berilmu dia dalam didik anaknya. Nah, topik yang kita bahas sebenarnya ini juga sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya dengan wali murid kelas 6. Tapi tidak ada masalah, kita akan coba ringkas apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita sedikit dalami apa yang ada. Yaitu dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19. Silakan kalau seandainya Bapak Ibu punya HP, silakan dibuka. Baik. Sudah dapat surah Luqman ayat 12. Allah berfirman, "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa inna man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Apa kata Allah? Sungguh kami telah mendatangkan Luqman hikmah. Yani apa itu hikmah? Ada mengatakan hikmah itu adalah ilmu, pemahaman.
Di antara tafsir ulama, hikmah di sini adalah Luqman diberikan hikmah bersyukur. Hikmah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang bersyukur kepada Allah sebenarnya dia ada bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk diri sendiri karena Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang telah disyukuri oleh hamba itu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabb mengiklankan bahwasanya jika kalian mensyukuri nikmat Allah maka akan aku tambah. Jadi orang yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dia akan dapatkan keuntungan besar. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir mengingkari kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Bersyukur itu ada 3. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Apa arti syukur? Syukur artinya adalah irfan bi ihsan, mengakui kebaikan. Maka ucapan terima kasih itu sendiri itu adalah syukur, karena kita sudah mengakui kebaikan orang. Yang kedua, syukur itu yang pertama syukur dengan lisan. Ibnu Qayyim dia mengatakan asyukru huwa zuhuru atharun ni'matillah ala lisani abdi. Tampaknya atau munculnya pengaruh nikmat yang Allah berikan kepadanya tampak di lisannya. Berarti di sini dia bersyukur dengan lidahnya. Ucapan alhamdulillah, dia mungkin menceritakan kepada orang nikmat Allah, atau dia sebut-sebut, itu adalah bersyukur. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, baca-bacalah, gitu dah ya. Kalau kita duduk sendiri atau berdua dengan istri, dengan anak, kita sebutkan. Kita ini dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah banyak apa-apanya. Ya. Kita sebut. Kita dulu belum punya rumah, sekarang alhamdulillah Allah berikan rumah baik. Kita belum punya kendaraan, saya dulu, Abi, Umi dulu punya sepeda aja. Enggak ada motor. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kita kendaraan yang luar biasa. Itu tanda syukur kita, karena kita mengakui kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi dalam menyebut nikmat ini juga hati-hati. Tidak kepada semua orang. Kenapa? Karena biasanya orang yang diberi nikmat itu suka dihasati.
Ketika ada orang tahu kita lebih, dia tidak senang. Yang kedua, mensyukuri dengan hati, meyakini bahwasannya apa yang dia dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyukurinya. Dia akui ini datang dari Allah. Tidak seperti tidak seperti Qarun. Qarun dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku diberi ini karena nikmat, karena ilmuku. Aku pakai. Kata orang gini, amboy ya pakar lah. Pakar ekonomi, pakar apa gitu lah ya. Apa bedanya dengan perkataan Qarun? Yang Qarun mengatakan, aku ini dikasih, saya dapatkan karena gara-gara ilmuku. Enggak, bukan gara-gara ilmu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nikmat dari Allah. Allah telah mentakdirkan kita dapat. Usaha itu tidak menjamin untuk mendapatkan, tetapi usaha itu adalah sebab kita mendapatkan. Coba kita lihat ya, di dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fa'anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab." Ya. Maka Rabbnya menerimanya, yakni nazarnya Maryam. Nadarnya imraati Imran, istri dari Imran. Inni nadartu laka ma fi batni. Ya. Diterima darinya dengan penerimaan yang baik. Fa'ambata nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Lalu dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Ya. Siapa itu? Maryam. Ya. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia dapatkan makanan di sisinya. Lalu Zakaria mengatakan, anna laki hadha? Dari mana kamu dapat ini? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan, ini datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ada enggak usahanya Maryam? Hah? Ada enggak? Enggak. Baik. Sekarang lihat surat Maryam ayat 25. Maryam 25. Apa bunyinya? Ceritanya Maryam. Bagaimana cerita Maryam? Fa'aja'aha al-makhadu ila jit'in nakhlati. Maka rasa sakit untuk melahirkan anak sudah datang kepada Maryam. Lalu dia bersandar kepada pangkal pohon korma. Qalat,
Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Lalu fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyuruh di tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Lalu apa yang disuruh oleh Jibril? Wa huzzi ilaika bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Pertanyaannya, ibu yang sudah sakit perutnya mau melahirkan, punya tenaga kah? Tidak punya tenaga. Pohon kurma yang akan digoyang itu sebesar ranting atau sebesar apa? Hah? Ya sebesar batang pohon kurma lah ya. Pohon kelapa. Kira-kira dari pangkal pohon itu bergoyang nggak? Baik. Dengan goyangan itu bisa enggak jatuh kurma di atas? Enggak. Baik. Bukankah Allah kuasa untuk menurunkan kurma itu kepada Maryam sebagaimana Allah memberikan makanan ke Maryam ketika dia di mihrab? Jawabannya sangat berkuasa. Tapi kenapa disuruh untuk menggoyang? Ya. Ini menunjukkan bahwa perlu kita bekerja sebagai sebab. Hasil kita kembalikan kepada Allah. Karena apa yang direzekikan kepada kita sudah ditetapkan dari Allah ketika kita berumur 4 bulan di kandungan orang tua kita, ibu kita. Tinggal apa? Kita mencari. Bagaimana cara mencari? Ya, lakukan sebab akibat. Dan jangan sandarkan hasil kepada sebab akibat. Dengan maksudnya, kita yakin bahwasanya dengan sebab akibat yang kita lakukan, kita akan dapatkan rezeki? Tidak. Tapi tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Kalau seandainya ada mengatakan bahwa usahanya itu yang mendatangkan rezekinya, bisa jatuh dia pada syirik. Tapi kalau seandainya dia mengatakan tak usahlah berusaha, ya, tunggu aja rezeki dari Allah, itu akidahnya rusak. Maka perlu kita. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Qarun tadi, innama utitu ala ilmin indi, ini aku didatangi, aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Ada lagi bahasa orang gini, oh masya Allah, lah banyak tapi masya Allah, makmur kini yo, agak iyo, ikulah pantaslah boleh dapat seperti itu. Baik itu sejak dulu aku susah, tagak duduk, ya, tumbang tagak lah banyak abilah. Lah lama lah wak mama merasailah salah hak lah wak lah hak boleh dapat. Enggak hak apa. Sama sekali tidak hak kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah, bukan hak. Ya. Nah, yang ketiga, nikmat itu disyukuri dengan cara mempergunakan nikmat tersebut di dalam hal yang diridhai oleh Allah. Ya, nikmat kita pergunakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan
untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak akan kurang sedikit pun kekayaan Allah. Hamid, Allah terpuji, dan tidak akan rusak keterpujian Allah kalau seandainya kita tidak mensyukuri. Ya. Di antara faedah syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan adalah terpeliharanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terpelihara dia, dijaga. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada 3 orang yang menderita penderitaan, lalu Allah rubah. Yang satu rambutnya, kepalanya botak licin, tidak pernah tumbuh rambut. Yang satu kulitnya seperti penyakit kulit yang tidak disenangi oleh orang, jijik orang melihatnya. Yang satu lagi buta. Ketika malaikat datang kepada mereka semuanya, diminta keinginan mereka, masing-masing minta sesuai dengan keinginannya. Satu kulitnya berubah, satu rambutnya tumbuh, yang satu matanya bisa melihat. Kemudian masing-masing dikasih harta, karena mereka mau orang-orang fakir, dikasih harta. Yang satu dia dikasih unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Setelah sekian lama dia memiliki nikmat Allah Subhanahu wa taala, penuh lembah oleh binatangnya, datang malaikat menguji dia. Dia bilang, malaikat mengatakan, saya ini adalah orang musafir yang terputus bekal. Kayaknya saya tahu Anda nih. Ya, tolonglah kasih nikmat Allah itu pada saya supaya saya bisa jalan ke kampung saya. Katanya, enggak, ini kekayaan ini saya wariskan dari nenek moyang saya. Ya. Apa kata malaikat? Kalau seandainya engkau berbohong, maka Allah akan kembalikan engkau pada asal musulah. Lalu Allah hilangkan kekayaannya dan Allah kembalikan kembali kulitnya yang rusak tadi. Begitu juga ketika datang kepada orang yang botak, diminta juga dia mengatakan begitu. Ini saya warisi dari nenek moyang saya. Tapi ketika dia datang kepada orang yang buta, disampaikan oleh malaikat tadi bahwasanya dia terputus perbekalannya, lalu dia mengatakan, saya ini dulu orang buta, lalu Allah beri nikmat aku bisa melihat. Itu namanya apa tadi? Bersyukur dengan lidah, mengakui apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Lalu katanya, ini harta saya tidak punya harta, ini Allah harta memberikan saya harta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Apa kata malaikat? Sesungguhnya saya ini malaikat datang menguji kalian. Ambil hartamu. Ya. Orang ini dengan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan nikmat yang Allah berikan kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengakui kebesaran Allah, dia mengakui nikmat Allah. Dia telah bersyukur, Allah Subhanahu wa taala jaga harta. Di sini juga apa yang bisa kita ambil dalam pendidikan? Perlu kita menanamkan syukur pada anak kita. Ya. Syukur ini kita tanamkan kepada anak kita, dia akan datang dengan rasa qanaah. Dia akan menjadi merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina bikathratil 'ard,
Walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu banyak pengendaraan harta. Akan tetapi kaya itu adalah orang yang kaya jiwa. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Perlu pelatihan. Sifat anak kadang-kadang ada sifat rakus. Coba cari anak-anak ketek. Ya, di mului masih ada tangannya keduanya yang punya orangnya kan diminta aja lah. Ya. Itu begitulah anak kecil. Tapi kita ajarkan kepada dia bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana menyantuni. Ya, di antara syukur juga ada mengucapkan terima kasih. Ya. Kalau kita misalnya bersyukur, kita berterima kasih kepada mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita di sini yang telah mendidik anak kita. Tanda syukur kita. Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum dia bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Ya, maka perlu kita mengucapkan si istri berterima kasih kepada suaminya, ya, yang telah memberikan nafkah kepadanya. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan rasa syukur. Bagaimana anak kita bersyukur? Mungkin boleh jadi kita kumpulkan mereka anak istri. Lalu kita sebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu sama dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ataupun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikan. Lalu Allah berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya yang dia sedang menasihati anaknya. Di dalam nasihatnya dia katakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa itu zulm? Kenapa zulm itu kenapa syirik itu adalah zulm yang paling besar? Ya, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dan ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya, janganlah engkau berbuat syirik. Apa itu syirik? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau buat tandingan bagi Allah sementara Allah menciptakan. Maka enggak pantas kita membuat tandingan untuk Allah. Menandingi Allah dengan yang tidak pernah menciptakan kita. Hanya Allah semata menciptakan kita. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu zulm? Zulm adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah zulm. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan zulm apa?
adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang bana dikecian bana, yang salah dikecian salah. Itu namanya adil. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu namanya zulm. Karena kita tidak memberikan masing-masing pada tempatnya. Baik. Orang yang mengibadati Allah semata, itu apa namanya? Kita mengatakan tauhid. Itu orang yang adil. Dia telah meletakkan ibadah itu pada tempatnya. Ya. Ketika dia berbuat syirik, dia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar adalah ketika tujuan kita yang Allah ciptakan kita adalah untuk mengibadatinya. Ini tujuan besar kita diciptakan oleh Allah. Visi dari penciptaan manusia itu adalah mengibadati Allah. Tidak kita lakukan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Dalam surat Al-Baqarah, awal perintah tauhid. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, hai manusia, ibadatlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang telah menjadikan bagimu langit bumi itu terbentang, langit itu tinggi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah turunkan dari langit itu hujan, dan dengan gara-gara hujan itu Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Ya, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Maka apa kata Allah penutupnya? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah maka janganlah kamu menjadikan lillahi andadan, bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kamu sadar, tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah berrezeki. Pantaskah kita mau mengibadati selain daripada Allah? Enggak pantas. Kalau kita lihat misalkan seorang anak dari kecil dibiayai oleh orang tuanya sampai kuliah, setiap merengek seketik langsung kirim PT, agih PT. Ya, tamat kuliah ternyata dia lebih berbuat baik kepada orang tua tetangga. Pantas tak orang tua tetangga itu mendapatkan perlakuan anaknya seperti itu? Enggak pantas. Enggak semestinya yang masuk PT ini. Ya. Enggak pantas. Nah, maka sebagaimana itu juga tidak pantas ibadah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini untuk parenting kita? Yang pertama, mulai dari dini kita tanamkan tauhid kepada anak kita. Kita katakan, wahai anak, jangan berbuat syirik. Apa itu syirik? Kita jelaskan. Ya. Yang kedua, apabila kita melarang anak kita, kalau bisa adalah kita berikan alasan. Tidak larang langsung diam saja. Pokoknya tidak boleh. Ya, ini enggak mendidik. Bukankah Nabi SAW ketika dia menemukan Hasan memakan korma yang jatuh,
Lalu Nabi SAW menyuruh Hasan untuk mengeluarkan kembali dari mulutnya. Lalu dia jelaskan, wahai anak, tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan sedekah? Jadi setelah disuruh untuk dikeluarkan, lalu Nabi memberikan alasan kenapa dikeluarkan, kenapa dilarang. Maka dalam pendidikan anak perlu kita dengan kesabaran kita menjelaskan kepada anak ketika kita melarangnya. Dan di sini juga kita melihat kelirunya pengajaran yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan tidak. Ada enggak? Mendidik anak tidak boleh kita mengatakan tidak. Lalu kalau begitu hilangkan aja la nahiyah, la larangan di dalam Al-Quran. Ini la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan. Maka ini menunjukkan bahwa teori melarang orang melarang itu adalah teori yang salah. Tidak boleh kita mengatakan tidak atau jangan kepada anak, itu salah. Tapi yang benar bagaimana? Larang, katakan tidak, tapi sebutkan alasannya sesuai dengan kadar logikanya. Ya, nah jangan kerajuan itu nanti luku. Ya, luku tangan kau. Kadang dia main pisau, main kaca, main apa. Sehingga dia tahu kenapa dia dilarang. Baik. Kemudian dari pelajaran yang lain, yang ketiga yang bisa kita ambil atau yang keempat, hendaklah terjadi antara orang tua, ayah khususnya, memberikan pesan-pesan nasihat kepada anak, menasihati. Dan ini menunjukkan peran penting seorang ayah di dalam mendidik dan menanamkan norma-norma kepada anak. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa si ayah harus berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi peran ayah dalam mendidik anak itu besar. Anak apabila dia dekat dengan ayahnya, dia akan menjadi pemberani, percaya diri. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, dia pemalu. Ya. Makanya di dalam, kalau kita lihat dalam buku fikih, kalau seandainya terjadi perpisahan antara ayah dan ibunya, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi pada kita ya. Tapi kalau seandainya terjadi, kalau seandainya anaknya sudah berumur 7 tahun, maka dia boleh memilih. Kalau seandainya anaknya laki-laki, lalu dia memilih kepada ibunya, maka siangnya harus dengan bapaknya. Kenapa? Karena siang itu adalah interaksi anak dengan bapak dalam kehidupan. Mungkin ke ladang, mungkin bekerja kalau kita di kota misalkan, ya urusan duniawi.
maka harus dilatih dari situ. Dan anak itu, walaupun memang kata kita lihat berbeda anak kini juga anak dulu. Ya, awak dulu diberang orang, dilacui dia orang dan yang lain dia guru awak, ada pernah kita. Ya, mungkin nangis itu diam aja. Kalau sekarang dibentak sedikit aja, mudah kerupuk karena iya. Tidak bisa dua lagi. Paling besok nggak mau datang lagi. Ini harus kita ajarkan mental yang kuat. Gitu. Nah, jadi didikan ini seorang ayah harus berilmu, karena faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Apalagi si ayah adalah kepala rumah tangga, dia di samping dia mendidik anaknya, dia juga punya kewajiban untuk mengarahkan dan membina serta memelihara istrinya. Nah, maka oleh karena itu kita coba berbicara dengan anak kita. Ya. Kita minta dia duduk dengan kita. Sampaikan kepada dia nasihat-nasihat. Ya, terkadang anak-anak kita ini apa yang kita sampaikan kepada dia seakan-akan itu adalah perintah. Ya. Sehingga mereka merasa tidak ada ruang untuk berdiskusi. Tidak ada ruang untuk bercerita. Maka perlu kita untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita, ayo kita saling bercerita. Ya. Karena kalau soal anak, kalau dia tidak mendapatkan kepuasan bercerita dengan orang tuanya, dia pasti akan bercerita kepada orang lain. Maka disitulah terkadang awal dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Anak perempuan ketika dia terhalang dan terhambat hubungan yang baiknya kepada ayahnya, dia akan carikan laki-laki lain untuk curhat. Dan kalau kita lihat anak kita kadang-kadang ngomong jarang. Dia lebih terus terang kepada temannya ketimbang daripada kita. Nah, kita sekarang bagaimana kita berusaha untuk bisa menjadikan kita ini adalah teman dia berbicara. Nah, ini nasihat, kita memberikan nasihat, Luqman menasihati anaknya, ini adalah saatnya orang tua bercerita atau memberikan nasihat kepada anaknya. Saya rasa sampai di sini dulu ya, karena kalau kita bahas pada ayat 13 dan 14 dan 15 ini berhubungan dengan birrul walidain, butuh waktu yang sedikit agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya langsung atau dengan kertas, dari ibu-ibu dengan kertas. Kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan. Ya, yang pertama ini pertanyaannya, kalau seandainya kan pendidikan anak itu ya, interaksinya di siang ya, memang lumrahnya seperti itu. Tapi kan dulu kan belum ada sekolah full day belum ada. Ya, kutab mungkin habis sampai zuhur atau ke masjid dia belajar. Ya, setelah itu berbaur dengan orang tuanya gitu ya. Sekarang waktu kita sudah berbeda, apalagi di Jakarta. Jakarta itu ya, orang tua ketemu dengan anaknya cuma 2 kali dalam sepekan. Sabtu Minggu. Hari-hari biasa dia berangkat sebelum anak bangun, dia datang ketika anak sudah tidur. Ya. Dia dekat tapi nggak pernah ketemu. Ketemu nggak bisa ngajak anaknya. Anaknya nggak pernah lihat orang tua. Ya.
Tapi bagaimana dengan kita di sini? Alhamdulillah masih bisa malam hari bisa-bisa. Ya sudah, kita apa yang bisa kita ajak dia. Ya, maka oleh karena itu mungkin yang harus kita perhatikan untuk zaman sekarang ini, kalau kita sudah masuk ke rumah ya kita minimkanlah kesibukan kita yang lain. Ya, supaya anak kita merasa dengan keberadaan kita. Ya, umur 7 tahun kita ajak dia ke masjid. Kalau laki-laki. Ya. Nah, jadi pasti ada punya pengaruh, pasti. Ya, saya melihat terkadang, masya Allah, saya pernah melihat ada anak itu full day, bukan full day ya, homeschooling. Ya, itu enak cerita dengan ayahnya. Ya, karena dia interaksinya terus dan ayahnya juga tidak menyibukkan. Ya, tapi ada orang yang kondisi masing-masing berbeda. Ya, maka berupayalah adanya interaksi kita dengan anak kita, walaupun tidak begitu lama. Ya. Adapun yang kedua dalam masalah apa tadi? Apakah setiap mengatakan tidak kita harus berikan alasan? Ya. Tentu ketika kita memberikan alasan dan alasan itu diterima oleh akalnya, dia akan puas. Tujuan kita itu tahu kenapa dia tidak boleh melakukan. Tapi kalau kasus tadi misalkan kita sebagai medis baca buku terus ada gambar-gambar, dia tanya, maka kita menjelaskan nggak bisa, kita akan bisa mengatakan ini masya Allah bukunya bagus, tapi nanti kalau anak Abi sudah gede nanti bisa bacanya. Ya, walaupun kita tidak memberikan gambaran langsung apa yang dia tahu, tapi belum dikonsumsi gitu. Ya, motivasi dia untuk baca, motivasi dia untuk belajar. Kita bisa alihkan dia, ya, tanpa kita mengada-ada. Ya, jadi kita sampaikan ini mau jelaskan tapi enggak, ya, enggak bisa. Tapi nanti kalau kakak, adik atau apa sudah bisa sekolah SMP, SMA, misalnya, sudah bisa baca, nanti bisa mengerti. Wallahu a'lam. Mungkin dicarikan seperti itu. Dan memang tidak mesti juga. Kalau seandainya kita tidak bisa cara untuk memalukannya, alihkan aja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jika terjadi perpisahan antara orang tua, anak tinggal bersama ibunya, ayahnya masih kurang ilmu agama dan menggantikan figur ayahnya adalah kakeknya dalam pendidikan dan akhlaknya. Apakah itu sama? Ya, pertama yang boleh atau misalkan dia berikan pendidikan adalah orang yang punya kompeten di dalam mendidik, yang mengasuh. Ini syarat awal. Kalau ayahnya kurang ilmu atau dan macam-macam lah yang kurang sesuai dengan sunnah misalkan, itu tidak pas kalau kita kasih dia kepada ayah. Nah, ada sosok lain, kakeknya, walaupun kakeknya dari pihak ibunya misalkan, ya, tapi itu bisa membinanya, mengarahkannya kepada yang baik, itu udah bagus. Ya, sebagai figur yang menggantikan ayah. Tapi tentu sebagai orang tua, ayah punya kewajiban, ya, untuk mendidik anaknya, punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dan di sini juga kalau kita lihat,
terjadinya perceraian dalam rumah tangga itu tidak hanya berefek kepada suami istri, tapi yang paling berat itu adalah efek kepada anak. Maka karena itu kalau seandainya ada suami istri yang bertengkar, ya, hendaklah dia pikirkan tentang anak. Selama kebersamaan mereka itu masih bisa diusahakan, ya. Tapi kalau dia sudah keluar dari melanggar agama, maka mau tak mau kita harus jalankan. Sebagai contoh, jika seandainya seorang suami mengetahui istrinya berselingkuh, ya, tahu dia, dan terkadang malahan dia cerita pula, maka ulama mengatakan si suami harus menceraikan istrinya, walaupun dia punya banyak anak, supaya terhindar dari dayus, ya, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, ya. Untuk menghilangkan sifat dayus ini, dia harus ceraikan istrinya, sehingga dia tidak dikatakan dayus. Tapi kalau dia tahu istrinya bercerita malahan dan seterusnya, lalu kita tetap mempertahankan demi anak, ini dikhawatirkan ada sifat dayus pada diri kita, ya. Tapi kalau persoalan-persoalan lain, kedua-duanya saling menjaga kehormatan diri, hanya saja mungkin sebuah bentuk karakter antara dua orang yang berbeda, ya, yang akhirnya menjadi korban adalah anak. Ini harus kita fikirkan matang-matang ketika kita ingin melanjutkan persoalan ini untuk berpisah. Wallahu ta'ala. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Wassalamualaikum. Rasa syukurnya bagaimana Rasul? Kenapa dia berterima kasih kepada dirinya sendiri? Terima kasih kepada Allah. Gimana? Iya, saya melihat tidak tepat dia berterima kasih pada dirinya, karena nanti akan memunculkan rasa sifat sombong dan angkuh. Tapi berbeda ketika dia menyebut-nyebut ke pemberian dari Allah, yang muncul itu adalah rasa agungnya kepada Allah, ya, rasa bahwasanya ini adalah Allah yang memberi, yang harus bersyukur, yang dia harus. Dia sebutkan satu-satu. Ya, kalau seandainya yang tadi khawatir, kalau kita tidak dengan saya ini tidak akan dapat. Ya. Nah, jadi ini harus kita hindari. Saya melihatnya karena tidak mendatangkan rasa bentuk syukur kita. Yang akan muncul adalah angkuhnya nanti. Sebagaimana angkuhnya Qarun, yang dia mengatakan ini saya dapatkan karena ilmu saya, kepakaran saya. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita. Ya, ini kelas berapa ini? Wali murid kelas berapa? Kelas 1. Masya Allah. Ya, kelas 1 berarti umur 7 tahun ya, 6 tahun lah. 6 tahun masuk 7 tahun. Semoga Allah SWT menjadikan anak-anak yang soleh dan orang tua yang
soleh juga. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.